Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Hatimah dengan NPM 2020-01040 dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Part 1. Pembahasan yang pertama, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Teologi Al-Ma'un. Ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam itulah Al-Ma'un. Surah ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat, tapi maknanya yang menggetarkan, tidak sekedar menjadi bacaan di kala sholat fardu, melainkan juga memberikan inspirasi-inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif. Kesadaran atas realitas sosial yang timpang. Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan, lebih tepatnya sindiran. Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Frase yang digunakan oleh Al-Quran terasa sangat menohok. Pendusta agama. Kita tentu akan penasaran siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Quran dengan ungkapan pendusta agama itu. Ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ayat kedua, menohok memberikan makan orang miskin. Ayat ketiga, Buya Hamka memberikan tafsir atas ayat ini dengan kata menolakkan. Di dalam ayat kedua tertulis yadu'u dengan tasydid, artinya yang asal ialah menohok. Kata tersebut ditafsirkan orang lain dengan menghardik atau sejenisnya, tetapi kata Hamka yang lebih tepat adalah menolakkan. Kata menolak itu bermakna membayangkan kebencian yang sangat. Artinya, jika seseorang merasa dibenci dengan anak yatim karena keyatimannya, berarti ia mendustakan agama. Sebabnya ialah rasa sombong dan rasa bakil menurut Hamka. Membenci anak yatim berarti membenci keberasaan Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi adalah anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya, hidup dengan mengembala, berkutat dengan kemiskinan di masa kecilnya. Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarisme. Islam menolak stratifikasi sosial ekonomis yang berarti meminggirkan orang miskin dan anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Anak yatim adalah mereka yang malang, tak mampu mengelak dari takdir bahwa kasih sayang yang ia terima akan jauh, disebabkan oleh ayah dan ibu mereka yang telah tiada, atau tidak memberi porsi perhatian kasih sayang pada kita. Menghardik anak yatim adalah refleksi kesombongan diri, merasa diri lebih baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak kesombongan. Oleh sebab itu, mereka yang sombong dan bakil seperti kata Hamka dengan menghardik anak yatim sebagai simbolis patut diucap sebagai pendusta agama. Dan ini menunjukkan pula bahwa Islam memiliki visi kemanusiaan. Dan visi kemanusiaan ini harus diterjemahkan ke dalam amal nyata atau kehidupan sehari-hari. Dengan memberi makan orang miskin yang memerlukan, mengutamakan sifat individualis, berarti seseorang telah melanggar visi kemanusiaan. Ialah pendusta agama. Agama bukan hanya bersifat vertikal, terkungkung dan terpenjara di masjid. Agama ialah kemanusiaan yang membebaskan dan mencerahkan. Itulah potret-potret pendusta agama. Ayat berikutnya dengan lebih lantang mengatakan pada kita, maka celakalah orang-orang yang salat. Bagaimana mungkin pengabdian transendental seorang muslim melalui salatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai perbuatan yang tidak hanya sia-sia, tapi juga mencelakakan. Ada 3 parameter celakanya wail orang-orang yang salat. Pertama, mereka yang lalai dalam salatnya. Kedua, mereka yang berbuat riya. Ketiga, mereka yang menolak memberi pertolongan. Buya Hamka menafsirkan bahwa lalai berarti salat tanpa diikuti oleh kesadaran sebagai hamba Allah. Kata Buya Hamka, sa'aun asal dari kata ialah lupa. Artinya dilupakannya apa maksud sembahyang itu, tidak didasarkan atas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ia mengerjakan ibadah. Ibadah tanpa kesadaran adalah sebuah kelalaian. Begitu tafsir Buya Hamka. Kesadaran penting manakala kita melakukan verifikasi atas niat beribadah itu. Mereka yang berbuat riya berarti
niat ikhlasnya pada sesuatu yang bukan pada Allah, menisbatkan sesuatu yang seharusnya dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, misalnya salat dan ibadah justru kepada benda ciptaan Allah. Salat dalam kerangka ini hanya membawa kecelakaan. Kata Buya Hamka, kadang-kadang kita menganjurkan memberi makan fakir miskin, kadang-kadang kelihatan dia khusyuk sembahyang, tetapi semuanya itu dikerjakannya karena ingin dilihat, dijadikan reklaim. Dalam bahasa yang lebih modern, salatnya hanya dijadikan citra untuk kekuasaan, untuk amal keduniaan. Menolak memberi pertolongan adalah bentuk kezaliman yang lain lagi. Orang-orang yang mendustakan agama selalu mengelakkan dari menolong. Sebab, kata Buya Hamka, tidak ada rasa cinta di dalam hatinya, yang ada ialah rasa benci. Memberi pertolongan adalah wujud kemanusiaan, dan menolak memberi pertolongan, memberikan orang lain dalam kesusahan, melawan hakikat kemanusiaan. Ria, kata Buya Hamka, adalah simbol kebohongan dan kepalsuan, sementara menolak memberi bantuan adalah simbol individualisme dan kezaliman. Dua-duanya adalah refleksi pendusta-pendusta agama, sehingga wajar jika Sayyid Qutb dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Al-Ma'un memperlambankan pertemuan dimensi sosial dan ritual agama. Ini menunjukkan bahwa agama pada hakikatnya bersifat transformatif, mewujud ke seluruh sel-sel kehidupan nyata. Maksud mengamalkan surah Al-Ma'un, menurut beliau, mengamalkan bukan sekedar menghafal atau membaca ayat tersebut, namun mengamalkan berarti mempraktikkan Al-Ma'un dalam bentuk amalan nyata. Oleh karena itu, lanjut Kiai Haji Ahmad Dahlan, carilah anak-anak yatim, bawa mereka pulang ke rumah, berikan sabun untuk mandi, pakaian yang pantas, makan dan minum, serta berikan mereka tempat tinggal yang layak. Untuk itu, pelajaran ini kita tutup dan melaksanakan apa yang telah saya perintahkan kepada kalian. Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas mengajak murid-muridnya mencari anak yatim dan kemudian melaksanakan apa yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari sana lahirlah Muhammadiyah dengan amal usahanya. Inilah teologi Al-Ma'un, landasan bagi gerakan sosial Islam, dan dimensinya yang universal menembus batas jamaah, menembus batas ormas, bahkan menembus batas-batas agama. Pembahasan kedua, gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu salah satunya adalah berzakat. Dijelaskan dalam surat At-Taubah 60 tentang kelompok penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat, karena anak yatim dan piatu adalah anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya, baik ayahnya atau ibunya atau keduanya, dan belum dewasa serta belum dapat mencari nafkah sendiri. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya kurang dari kebutuhannya, tetapi pendapatannya di atas 50% kebutuhannya, namun masih kurang. Muhammadiyah adalah institusi dan institusionalisasi teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Muhammadiyah dalam praktisi sosial dengan pemikahan terhadap kaum mustadafa'afin, duafa, masakin, dan anak yatim mengilhami Muhammadiyah untuk mendirikan banyak lembaga pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial lainnya. Pendirian tempat layanan sosial adalah kepedulian Muhammadiyah kepada kaum miskin dan kepentingan umat. Dalam realitas keseharian dapat disaksikan banyak orang kaya Islam khusyuk merata dahi di atas sajadah, sementara di sekitarnya banyak tubuh layu kekurangan gizi dan digerogoti penyakit. Banyak orang rajin beribadah, kemiskinan, kebodohan, kelaparan, dan kesulitan mendera saudara-saudaranya. Fakta dan realitas kemiskinan adalah wajah lain dehumanisasi. Kemiskinan terjadi akibat kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Ia bukan masalah.
individu, tetapi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat memainkan peran strategis dengan memberi sumbangsi nyata terhadap masyarakat. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan sosial part 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.